Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku dan Bapak Ali akan membahas tentang bahasa kasih. Jadi di video kali ini kita akan nge-share gimana caranya supaya bisa lebih mengenal dengan pasangan dengan 5 bahasa kasih. Nah, insya Allah video ini bikin teman-teman yang sudah punya pasangan atau teman-teman yang sudah berkeluarga, suami istri akan lebih dekat karena semakin mengenal tentang bahasa kasih pasangannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Oke, sebelum kita mulai video ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku ya. Subscribe dulu, tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya kamu terus mendapatkan notifikasi dari channel aku. Jadi, kalau kata orang tua kita zaman dulu tuh, bahasa Jawanya Witing Tresno Jalaran soko kulino. yang artinya Witing Tresno. apa? Awal dari tresno, awal dari cinta. Jalaran saka kulino. Karena yang ya biasa aja, karena terbiasa. Jadi kalau diartiin? Jadi kalau diartiin kayak kita udah biasa, jadi ya udahlah kita cinta gitu. Cinta datang karena terbiasa. Itu artinya. Ya kayak gue. Terbiasa apa? Terbiasa memberikan perhatian, biasa untuk berkomunikasi, biasa melihat dirimu cantik. Krik. Apa sih? Terbiasa karena sudah terlalu lama hidup sama-sama, karena sudah terbiasa hidup satu atap. Sampai akhirnya banyak pasangan yang menganggap bahwa masing-masing dirinya itu sudah memberikan kasih sayang yang terbaik untuk pasangannya tanpa bertanya lagi sebenarnya apa sih yang dimau sama pasangannya. Sebenarnya bahasa cintanya seperti apa sih yang pasangannya mau kayak gitu. Karena ngerasa sudah terbiasa, paling dia juga suka. Dia tuh sukanya diginiin gitu. Jadi kayak sotoy gitu, padahal sebenarnya pasangannya nggak suka digituin gitu. Tapi karena udah lama, karena terbiasa itu, jadi ya gitu. Paham nggak? Ya paham. Nah gitu. Emang pahamnya gimana? Maksudnya gimana sih? Paham. Yang dipahami apa? Jadi paham nggak? Paham. Apa? Jadi sebagai pasangan ya kita harus mengerti apa yang dimengerti, apa yang nyaman untuk pasangannya. Itu sih intinya, itu sih memberikan kenyamanan sebetulnya titik poinnya. Gitu. Jadi jangan semena-mena, jangan seolah-olah kita Paling mengerti gitu ya. Tapi kita belum tahu feedbacknya seperti apa dari pasangan. Kok feedback? Bukan feedback. Ya feedback lah, kita kasih sesuatu. Bukan kayak gitu. Ketika aku ngasih misalkan aku ngasih ke kamu kasih sayang berupa kata-kata nih ya. Kata-kata, sayang, iya kamu belum ganteng, tentu pasangannya belum tentu mau. kamu suka sama itu. Itu feedbacknya. Ada yang teriak guys. Itu kan. Jadi karena udah ngerasa terbiasa, jadi lupa gitu nanya sama pasangannya sebenarnya kamu pengennya apa, kamu pengennya gimana ya. Kamu jangan jauh-jauh palanya. Nah, ternyata setiap orang itu punya caranya tersendiri untuk menyampaikan kasih sayangnya. Setiap orang itu punya peminatan sendiri untuk mendapatkan ekspresi bahasa kasih dari pasangannya gitu. Dan itu beda-beda setiap orang, nggak melulu sama gitu. Iyalah, orang-orang berbeda masa samain. Nah iya makanya jangan sampai karena kita ngerasa sudah terbiasa, kita memperlakukan dia seperti apa yang kita mau, bukan seperti apa yang dia mau. Dan ternyata untuk lebih mengenal pasangan kita itu kita punya 5 bahasa kasih, dan ini menurut Dr. Gary Chapman. Apa aja kan 5 itu? Yang pertama adalah kata-kata penguatan. Apa itu kata-kata penguatan? Coba jelasin. Gimana Gimana kata-kata
kasih sayang kan, kata-kata penguatan. Jadi orang dengan tipe ini itu lebih suka dikasih kata-kata motivasi, kata-kata sayang, kata-kata cinta tanpa ada momen khusus gitu. Biasanya misalkan kayak ujuk-ujuk pasangannya nge-SMS, ih hai sayang, I love you gitu, tanpa ada ini anniversary kita loh, ini tanggal kita ketemu loh, ini tanggal kita makan bakso berdua loh, nggak gitu. Apa? Iya. Gitu guys. Ya Jadi kayak aku dong berarti. apa? Aku tiba-tiba nulis di papan tulis. Gitu maksudnya. Jadi dia tuh, ya kan kamu belum tahu tipe aku kayak gimana. Ya kan aku Kamu memberikan tapi kan contoh. sotoy. Tapi kan aku memberikan contoh. Iya, Salah benar-benar. satunya begitu. Tapi baiknya diungkapkan secara langsung, nggak pakai tulis-tulis di papan tulis, terus orangnya nggak baca lagi. Jadi kemarin tuh dia nulis minggu lalu ya, 2 minggu lalu nulis I love you bunda di papan tulis kita di depan. Terus aku kan nggak baca tuh, udah berapa hari kemudian, seminggu kemudian kayak baru baca gara-gara pakai kacamata, karena di rumah tuh jarang banget pakai kacamata. Terus pas hari itu lagi pengen pakai kacamata, tiduran di depan TV, terus matanya melihat ke arah kiri, ih apaan tuh hijau-hijau gitu kan. Langsung bangun lah, ih siapa ya I love you bunda. Kadang kalau udah kayak gitu tuh pasti istri tuh mikirnya, ih ini pengen beli apa nih, ini pengen ngapain PS5 nih. Tuh kan bener. Nah jangan akan dikabulin. Nggak akan dikabulin kan. Kamu hobinya main pingpong, ingat kan video kemarin dia bilangnya hobi main pingpong. Udah pingpong aja, nggak usah beli PS5. Ngapain beli PS5? Ya udah 3 aja deh. Sama aja PS bentuknya cuy. Ya kan beda. Bedanya Berkurang. Jadi 5 jadi 3. nggak ada tempatnya penuh. Satu aja susah. PS-nya udah 5 sekarang. Paling cuma satu juga. Apaan sih? Jayus. Nah, tadi yang pertama kata-kata penguatan, yang kedua adalah tindakan melayani. Jadi orang-orang yang tipenya tindakan melayani lebih suka ekspresi kasih dari pasangannya itu adalah dilayani dibanding diberikan kata-kata. Misalnya istri lebih suka dibantuin daripada dikasih kata-kata romantis gitu misalnya. Ada tipe-tipe yang kayak gitu. Atau suami lebih suka dilayani daripada dikasih kata-kata gitu. Ada yang suka kayak gitu, ada juga yang enggak gitu. Jadi beda-beda. Jadi kalau istri ini ya lagi butuh bantuan, kita mendingan pakai kata-kata semangat ya sayang. Ini males banget. Kan beda-beda di kata. Iya, kan kamu sukanya begitu ketika kamu repot. Suamimu kan suka dengan kata-kata. Harus dikata-katain istri kalau repot. Gimana maksudnya Semangat sayang. Enggak suka kayak gitu. Gitu kan? Enggak. Iya. Ya nanti lah kita lihat lah di akhir tipe kita apa. Nah teman-teman jangan lupa pokoknya nonton terus video aku, karena nanti di akhir ini akan ada kuis yang bisa kita cobain sama-sama. Lanjut, yang ketiga adalah pemberian hadiah. Gimana coba? Pemberian hadiah ya kasih hadiah aja. Tiap pulang kasih hadiah. Kamu kesinian biar kedengeran. Iya. Gimana? Tiap pulang kerja, aku kan sering kasih hadiah ke kamu. Kok kamu nyontoinnya gitu mulu? Kan belum tentu aku suka dikasih hadiah. Ya kan ini contoh. Contoh. Ntar kan ada kuis. Ya, lanjut. Gimana? Kalau pemberian hadiah, berarti orangnya lebih suka dikasih hadiah. Iya, betul. Kira-kira gitu. Jadi bentuknya ya entah surprise. Surprise-nya ya entah gorengan tiap kali pulang ke rumah. Tapi suami-suami tuh kadang kalau misalkan pengen yang ngasih surprise gitu ya, ternyata misalkan beli baju, pengen kasih surprise, ke istri beliin baju ternyata bajunya istrinya nggak selera, atau bajunya ternyata warnanya nggak selera. Tapi mau nggak mau harus dipakai gitu kan demi menghormati. Jadi kadang malas juga kalau misalnya suami beliin sesuatu surprise gitu. Jadi ya mendingan aku aja yang beli gitu. Ya nggak kan? Udah mendingan kasih duitnya aja ya nggak? Udah keseringan. Gimana pun. Terus yang keempat adalah waktu yang berkualitas. Jadi orang-orang dengan tipe ini suka menghabiskan waktu berdua sama pasangannya tanpa gangguan siapapun.
waktu yang bener-bener quality time banget lah gitu. Jalan-jalan berdua atau ngobrol berdua atau pillow talk berdua sampai kayak gitulah, sampai berbusa ya. sampai berbusa. Yang jelas salah satunya kalau misalnya lagi ngobrol jangan sampai main handphone atau jangan sampai sibuk sama yang lain, karena nanti ya percuma gitu, nggak akan terpenuhi kasih sayangnya. Terus yang kelima, yang terakhir adalah sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik di sini adalah sentuhan fisik yang sopan dan tepat pada waktunya. Sopan, tepat pada waktunya. Misalnya cewek nangis, istrinya nangis, ya jangan cuman kamu kenapa sih nangis mulu, udah jangan nangis gitu, jangan gitu. Ya cewek itu kan sukanya dipeluk, disayang-sayang, diusap-usap gitu. Sentuhan yang sopan tuh diusap-usap. Cewek kadang suka digini-giniin atau dipeluk-peluk atau di mengguguk. Bukan. Apa? Pus. Dimas banget. Pokoknya sentuhan itu sentuhan-sentuhan yang disukai sama istri gitu. Tanya, istri sukanya apa? Misalkan istri ternyata bahasa kasihnya sentuhan. Tanya, kamu lebih suka diapain? Sentuhannya kayak gimana? Dipeluk atau disayang, dipegangin tangan. Kadang ada yang istrinya tuh pengennya pegangan tangan terus pas jalan, pegangan tangan gitu. Pegangan tangan. Jadi nggak ditinggal aja. Apa sih? Iya, pegangan tangan. Pegangin tangan sendiri gini mah. Mas banget. Oke, pegangan tangan. Sentuh. Terus kamu maunya diapain? Ya nanti kita lihat ya. Disentuh. Bahasa kasih kita apa? Nanti kita lihat bahasa kasih kita masing-masing apa. Udah. Nah, terus ini ada juga kuis dari beliau, dari Dr. Gary Chapman ini, supaya kita lebih mengenal pasangan kita. Mau tahu kuisnya kayak apa? Jangan lupa subscribe dulu. Yuk kita meluncur ke kuisnya. Yuk. Sediakan dulu alat tulis. Sediakan alat tulis dulu. Nah, terus kita buka, nanti kuisnya akan aku taruh di deskripsi ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa download dari situ dan coba sama pasangannya masing-masing. Supaya semakin mengenal. Oke. Ini kita cobain 5 bahasa cinta. Nah, di bawah ini Anda akan melihat 30 pasangan pertanyaan. Silakan melingkari huruf di samping pernyataan yang paling bisa menggambarkan apa yang paling berarti bagi Anda dalam hubungan Anda. Kedua pilihan pasangan pernyataan tersebut mungkin cocok semuanya atau tidak cocok semuanya dengan keadaan Anda. Tetapi pilihlah salah satu pernyataan saja yang paling sering mewakili apa yang paling berarti bagi Anda. Ambillah waktu 10-15 menit untuk mengerjakan kuis ini. Kerjakan ketika Anda sedang santai, jangan mengerjakannya dengan terburu-buru. Ini kita lagi santai ya. Kita santai-santaiin. Sebenarnya dulu kita udah pernah tes ini, cuman kita akan tes lagi. Kita akan tes ulang. Yuk. Kita mulai nomor 1. Lebih berkesan bagi saya ketika kamu baca juga. Ketika A, saya menerima catatan, SMS, email, kata-kata manis saat sedang tidak ada sesuatu yang khusus dari orang yang saya kasihi. E, saya berpelukan dengan pasangan saya. Jadi kita pilih salah satu, mana yang lebih berkesan bagi kita. Menerima SMS manis ketika tidak ada sesuatu yang khusus atau berpelukan dengan pasangan. Kamu apa ya? Kamu jangan ngintip dong. Kamu apa ya? Samain aja sih, ini A. Diam dulu. A. Diam dulu sih, coret nih. Gak menyenangkan, berarti A aja. 2. Lebih berkesan bagi saya ketika saya bisa menghabiskan waktu sendiri hanya berdua dengan pasangan saya, atau pasangan saya melakukan sesuatu yang praktis untuk membantu saya. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya memberi bingkisan kecil sebagai tanda bahwa kami saling mengasihi, atau saya mengambil waktu yang nyaman tanpa gangguan dengan pasangan saya. 4. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya secara tidak disangka melakukan sesuatu untuk saya, seperti mengisi penuh bahan bakar mobil saya atau mencuci pakaian, atau saya saling bersentuhan dengan pasangan saya. 5. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya merangkul saya di muka umum, atau pasangan saya memberi saya kejutan berupa bingkisan kecil. Nyontek. 6. Jangan nyontek ya sama pasangannya. Lebih berkesan bagi saya ketika saya bersama dengan pasangan saya, bahkan sekalipun kami tidak melakukan apapun, atau saya bergandengan tangan dengan pasangan saya. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya memberi saya bingkisan, atau saya mendengar kata I love you dari pasangan saya. Udah, I love you. Enggak, ada, kamu tuh bohongan. Terus ya aja deh. Emang aku ngomong I love you bohongan? Lanjut nomor 8. Lebih berkesan bagi saya ketika saya duduk dekat dengan pasangan saya, atau saya dipuji oleh pasangan saya tanpa alasan yang semu. Kamu lebih suka dekat sama aku, duduk berdua, apa kamu dipuji sama aku?
tanpa alasan apapun, tanpa lagi kepengen apa gitu, udah puji aja. Iya itu. 9. Lebih berkesan bagi saya ketika saya mendapat kesempatan untuk bercengkrama dengan pasangan saya, atau saya mendapat hadiah yang tidak terduga dari pasangan saya. Males banget. 10, dia pasti pengen PS5 tuh. Males banget. Lebih berkesan bagi saya ketika saya mendengar pasangan saya berkata kepada saya bangga kepadamu, atau pasangan saya membantu saya mengerjakan tugas-tugas saya. Apa ya? Aku bangga sama kamu. Itu doang. Daripada ngeribetin pasangan sendiri dengan kerjaan kita. Kasihan. Ini membantu ya, bukan mengerjakan semua, ini membantu. Yes, membantu. Aku tahu membantu. Cuman aku nggak mau ngerepotin kamu. Wow. Aku suka dibantu. Aku suka dibantu. Ya kan kita masing-masing berbeda. iya. Nggak usah berpengaruh dong. Nanti kalau kamu nggak suka juga melakukan apa yang aku suka. Apaan? Ntar ya, aku berpikir dulu. Aduh, pilihan yang berat. Dek lah, masa gini? Masa misalkan aku lagi aku inget, aku bangga padamu. Wah, ini gelap. Aku lagi nyabu, aku bangga padamu. Mantap. Ayo, lapar. Lagi disuapin anaknya. Aku bangga padamu. Apa coba? Jangan pilih yang itu ya, Bu Ibu. Nomor 11. Lebih berkesan bagi saya ketika saya mengerjakan sesuatu bersama dengan pasangan saya mendengar kata-kata dorongan dari pasangan saya. Terus? B lah gue. Nomor 12. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya melakukan sesuatu untuk saya dan bukan hanya membicarakan tentang melakukan sesuatu yang baik. Pasangan saya melakukan sesuatu untuk saya merasa terhubung dengan pasangan saya melalui pelukan. 13. Lebih berkesan bagi saya ketika saya mendengar pujian dari pasangan saya atau pasangan saya memberikan sesuatu kepada saya sebagai perwujudan bahwa ia sangat perhatian kepada saya. Dan bagi saya ketika saya bisa terus bersama-sama dengan pasangan saya atau punggung saya dipijat oleh pasangan saya. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya memberikan sikap positif terhadap sesuatu yang sudah saya capai, atau pasangan saya melakukan sesuatu untuk saya yang saya tahu bahwa ia sebenarnya kurang bisa menikmatinya. Aku nggak akan membuat kamu tidak menikmati apa yang tidak kamu nikmati. Asik. Pasangan saya dan saya sering berciuman, atau saya merasa pasangan saya menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu yang saya perhatikan. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya mengerjakan proyek khusus yang harus saya selesaikan dengan saya, atau pasangan saya memberikan hadiah yang sangat menarik. 11. Lebih berkesan bagi saya ketika saya dipuji pasangan saya karena penampilan saya, atau pasangan saya menyediakan waktu untuk mendengarkan saya dan ia benar-benar memahami perasaan saya. 19. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya dan saya menunjukkan sentuhan non-seksual di muka umum, atau pasangan saya menawarkan untuk mengerjakan urusan-urusan saya. 20. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya mengerjakan lebih banyak daripada yang biasanya dia kerjakan dalam pembagian tugas-tugas dengan saya, atau saya mendapat hadiah dari pasangan saya yang saya tahu bahwa hadiah itu ia pilih dengan sungguh-sungguh. Pasangan saya tidak membuka handphonenya ketika kami berbincang-bincang, atau pasangan saya mengajak saya keluar untuk meringankan rasa tertekan saya. 22. Lebih berkesan bagi saya ketika saya bisa mengharapkan sebuah perjalanan liburan karena hadiah-hadiah yang saya cegah untuk diberikan, atau saya mendengar kata saya menghargaimu dari pasangan saya. 23. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya memberikan oleh-oleh saat ia pulang dari bepergian, atau pasangan saya mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas saya karena saya terlalu lelah untuk mengerjakannya. 24. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya tidak menyela saya ketika saya berbicara, atau pemberian hadiah menjadi bagian yang penting dalam hubungan kami. 25. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya membantu saya ketika ia tahu bahwa saya sudah kelelahan, atau saya pergi ke suatu tempat untuk menghabiskan waktu dengan pasangan saya. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya dan saya memiliki keintiman secara fisik, atau pasangan saya memberikan kado kecil yang ia beli saat ia sedang beraktivitas. Yang sampai bawainnya tuh bunga bekas tanaman bekas rapat ya. Pulang-pulang krek depan pintu. Suara apaan itu, Nak? Suara apaan? Gak tahu. Assalamualaikum. Bunga untuk kamu. Awalnya udah seneng dong. Ternyata bunga hasil rapat dibawa pulang, disolasiin. Ya Allah, apa? Kelakuan banget. Padahal bunga beli kayak 10.000. Efisiensi. Yang penting kasih sayang. Itu namanya nggak modal. Efisiensi. Pelit. 27. Lebih berkesan Gitu bagi saya. itu juga mau dipoto. Tapi habis itu layu. Ya emang kalau yang pas beli langsung ini bermekaran apa gimana sih?
Bedanya apa coba, layu juga ntar. Maksudnya effortnya tuh jadi nggak ini loh. Itu effort loh. Aku ke salah satu swalayan beli solasi, beli gunting. Itu minjem kantor kali. Enggak, Serius. beli itu. Bisa sih. Kenapa nggak sekalian beli bunganya sih? Beda harganya. Bunga cuma 10.000 juga dapat. 10.000. Enak aja sekali-kali 10.000. Emang berapa sih harga bunga? Yang satu batang gitu loh, satu batang. Iya, gocapan itu. Satu batang 10.000. Kan kamu dulu jualan bunga. Gocapan. 10.000. Itu kulakan. Kalau nggak kulakan gocap. Iya. Bisa beliin lah. Ya. Ya, dah kalau udah rapat. 27. Lebih berkesan bagi saya ketika ya udah mau habis baterainya. Pasangan saya mengatakan sesuatu yang mendorong semangat saya atau saya menghabiskan waktu untuk mengerjakan aktivitas atau hobi dengan pasangan saya. 28. Pasangan saya memberi hadiah kejutan untuk menunjukkan penghargaan kepada saya. Pasangan saya dan saya sering bersentuhan ketika melakukan aktivitas sehari-hari. 29. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya membantu saya, khususnya ketika saya tahu bahwa ia sebenarnya sedang sibuk atau saya mendengar pasangan saya secara khusus berkata aku menghargaimu. 30. Lebih berkesan bagi saya ketika pasangan saya dan saya berpelukan setelah ia pulang dari bepergian beberapa lama, atau saya mendengar pasangan saya berkata betapa berharganya saya begini. Asik. Sekarang kita coba hitung ada berapa jumlah A, B, C, D dan E. Ayo. Ya, selesai. Sekarang kita lihat. Nah, jadi setelah kita tadi menghitung nilainya A, B, C, D sama E, nanti ada keterangannya. Jadi kalau lebih banyak A, itu berarti dia lebih suka kata-kata. Kalau B, itu lebih suka kebersamaan yang berkualitas. Yang C, itu hadiah. D, itu tindakan melayani. Yang E adalah sentuhan fisik. Kalau kamu, B sama C? Berarti kamu lebih suka kebersamaan yang berkualitas dan hadiah. Nah, kalau aku lebih suka yang B sama D. Bacain dong, aku apa B? Kalau B kan tadi Apa sih? quality Waktu ya? time. Waktu yang berkualitas. Sama D apa? Tindakan melayani. Berarti mulai sekarang kamu udah tahu kalau aku sukanya waktu yang berkualitas sama apa tadi yang D teh? Sama tindakan melayani, bantuin atau apa. Sama kalau bukan kata-kata bantuin. Oh, bantuin. Bukan. Aku bangga. Bangga pada. Dia lagi cuci piring. Dia goleran sambil main HP. Aku bangga pada. Mantap. Jadi aku kamu jadi waktu yang berkualitas dan hadiah. Cuma kamu setting kali. Kamu settingan, aku tahu. Settingan sih enggak. Aku tahu kamu settingan. Enggak. Kamu lebih banyak itu. Oh hadiah. Siapa sih? Jadi kesimpulannya apa? Kamu aja ngasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya Sini deket. Kelihatan sarungnya, malu mau ronda. Kesimpulannya apa? Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berikan pasangan yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya, bukan kebutuhan kita. Kedua, jangan nilai pasangan itu senang apa yang kita kasih. Belum tentu pasangan kita senang apa yang kita kasih, ya kan? Iyalah. Gimana? Jadi sesuatu itu jangan mutlak sesuai dengan prasangka kita sendiri, tetapi coba komunikasikan ke pasangannya, ini seneng nggak gitu, itu seneng nggak gitu ya. Jangan malu sih untuk nanya ya. Iya, malu sangat. Terus selanjutnya ketika pasangan itu salah memberikan, ya husnuzon aja, husnuzon ya, karena pasangannya memberikan yang terbaik menurut dia. Jadi ya happy aja lah ketika pasangannya memang memberikan sesuatu yang tidak disukai gitu. Terima saja apa yang pasangan kasih gitu. Ya terima lah, masa terima. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau senang ungkapkan dengan senang. Kalau kurang senang sampaikan, saya lebih suka ini. Nah, walaupun ini saya tetap senang gitu. Jadi tidak ada kalimat
aku nggak suka, ini mahal, itu nggak enak, nggak usah sampaikan itu. Tetap suka, senang, tetapi lebih suka, tetapi lebih senang, jadi lebih gitu. Jadi ya ungkapkan dengan syukur gitu, ucapkan terima kasih, bukan malah ini nggak suka, bukan. Sampaikan yang seadanya, tetapi memberikan kesan syukur gitu. Jadi misalkan aku suka kok ini, akan tetapi lebih suka itu. Misalkan dikasih kata-kata motivasi, padahal dia nggak suka dikasih kata-kata motivasi, sukanya di apa? Berikan hadiah Diberikan gitu. hadiah. Ya sampaikan gitu, ih bagus, makasih ya kata-katanya, atau makasih ya atas perhatiannya. Tapi Tapi aku lebih suka itu loh gitu. Hmm. Bukan ih apaan sih gitu, bukan seperti itu afirmatifnya. Jadi afirmatif yang kita sampaikan kepada pasangan adalah afirmatif positif gitu, bukan afirmatif negatif. Wah deh Bob. Gitu. Terus apa lagi ya, jadi syukur dan sabar lah yang penting mah, dua kata yang saling berkaitan. Syukur ketika pasangan memberikan yang kita harapkan, yang diinginkan. Sabar pasangan memberikan yang tidak diharapkan, tapi harus sabar. Di lain hal tetap syukur gitu. Nah, kalau dari aku, karena teman-teman udah nonton video ini, berarti teman-teman harus nyobain baca tentang 5 bahasa kasih tadi, terus diterapin gitu ya, diaplikasiin, dicobain kuisnya sama pasangan barengan gitu. Jadi nanti langsung sambil mengisi kualitas waktu kalian juga, terus sambil kita kasih tahu sebenarnya kita tuh sukanya kayak gini loh. Oh sebenarnya kamu suka kayak gini ya, maaf ya aku selama ini salah gitu. Gak apa-apa disampaikan supaya hubungan rumah tangganya semakin harmonis gitu, ya gak? Ting 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 ting. Oke gitu ya teman-teman. Apa lagi? Closing dong, kamu gantian closing. Demikian dari kami. Wassalamualaikum. Gitu banget sih. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sharingkan pada hari ini. Semoga ada yang semoga ada yang bermanfaat dari video kita. Insyaallah memberikan manfaat untuk orang-orang. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman kalau misalnya ada ide, saran atau apapun mau kita bahas tentang apa, boleh dong komen di sini ya. Oke, mungkin segitu dulu. Insyaallah kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.